Jadi pengenalan yang benar akan Tuhan membawa para peziarah Israel memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan adalah penjaga Israel yang sejati. Dia pencipta semesta yang berkuasa atas segalanya. Dialah sumber pertolongan bagi umatnya sehingga mereka dapat berjalan dengan teguh. Tuhan akan menolong umatnya melewati perjalanan yang sulit. Nah, pertanyaannya adalah pertolongan apakah yang kita terima dari Tuhan? Kita bisa melihat di ayatnya yang ketiga A. Di situ dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Nah, Bapak Ibu, pertolongan yang pertama yang kita terima dari Tuhan yaitu Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Nah, Bapak Ibu, kaki yang kokoh itu memampukan kita untuk berjalan, untuk melangkah, untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Kaki yang lemah itu akan membuat aktivitas kita menjadi terganggu. Nah, dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-23 sampai 24 di situ dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, Bapak Ibu, penjagaan Tuhan dimulai dengan memegang tangan kita dengan tangan kanannya, tangan kuasanya. Itu akan menuntun, memapah dan menopang kita dan kita tidak akan dibiarkan untuk terjatuh, untuk menempuh jalan hidup yang berliku-liku. Sehingga dalam melangkah pun kita tidak akan goyah, kita tidak akan terpleset dan jatuh tergeletak. Nah, yang kedua, pertolongan apakah yang kita terima dari Tuhan? Kita bisa melihat di ayat yang ketiga B sampai dengan ayat yang keempat. Di situ dikatakan, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi yang kedua pertolongan yang kita terima dari Tuhan yaitu Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur dalam menjaga kita. Nah, Bapak Ibu, ada suatu kisah di sebuah proyek. Pada suatu malam ada sekelompok pencuri yang mencuri alat berat eskavator hidrolik yang diparkir di lokasi galian tanah di proyek tersebut. Nah, alat itu sangat berat, pastinya kalau untuk memindahkannya si pencuri pasti sangat kesulitan. Karena apa? Dia harus memakai truk yang khusus untuk mengangkut alat berat tersebut dan bahkan prosesnya pun cukup lama sehingga menimbulkan suara yang bising. Tetapi anehnya pada saat pencuri itu mencuri alat tersebut, tidak ada satupun satpam yang berjaga di lokasi tersebut mengetahui pencuri itu telah mencuri eskavator tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena mereka semua sedang terlelap. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa seorang penjaga yang suka ketiduran itu tidak akan memberikan jaminan tentang keamanan. Jadi gangguan itu bisa datang dari mana saja, bisa datang kapan saja. Maka penjaga yang baik itu harus terus siaga dalam menjaga. Begitu ada gangguan, ia harus langsung bertindak. Nah, begitu juga pemazmur. Di sini pemazmur membutuhkan penjagaan semacam itu. Saat dikelilinginya gunung-gunung batu, di balik bebatuan, perampok dan binatang buas bisa muncul kapan saja. Pertanyaannya, siapa penjaga yang paling mampu menjamin keamanannya? Nah, tentu adalah Tuhan. Dialah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini mengekspresikan iman dan rasa aman dari pemazmur pada penjagaan Tuhan. Karena keyakinan bahwa Tuhan menjaga. Tidak sedetik pun Tuhan mengantuk. Tidak sedetik pun Tuhan tertidur. Tuhan selalu memperhatikan tiap waktu dan detail dari kehidupan kita. Nah, Tuhan di sini digambarkan sebagai seorang gembala yang tanpa pernah tidur senantiasa di dalam menjaga domba-dombanya. Tuhan tidak seperti satpam atau Tuhan tidak seperti anjing penjaga yang terkadang butuh istirahat ketika mereka bertugas.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia, kita hanya memiliki kemampuan menjaga selama 12 jam. Tetapi Tuhan menjaga kita 24 jam dalam sehari non-stop. 7 hari dalam seminggu dan 365 hari dalam setahun. Tuhan menjaga kita non-stop dalam kondisi apapun. Tuhan menjaga kita baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Orang yang terus terjaga tentu sigap dalam mengawasi apapun. Maka seperti itu pula lah Tuhan. Tuhan tidak sekalipun terlelap. Dia tidak pernah terlelap dan tidak tertidur dalam menjaga kita. Dalam menjaga umatnya masing-masing agar tetap teguh. Bapak Ibu, bahaya dan ancaman itu pasti selalu ada. Akan tetapi jika kita memohon kepada Tuhan yang menjadi sang penjaga, maka kita akan menjadi aman. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.